Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, silakan kalian subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Hari ini saya akan membahas mengenai anekdot. Apa yang kalian tahu mengenai anekdot? Dan apa kalian sudah mendengar kata anekdot itu seperti apa? Jika ada yang belum tahu, mari kita belajar bersama. Pengertian anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik untuk menyampaikan kritik. Nah, jadi anekdot ini di sini untuk menyampaikan suatu kritik. Mau mengkritik seperti pejabat, terus mengkritik teman, orang sekitar, dan lain sebagainya bisa dengan menggunakan teks anekdot. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama ada bersifat humor dan lelucon. Yang dimaksud dari humor atau lelucon di sini yaitu dia itu sebagai salah satu ciri khas teks anekdot. Karena teks anekdot itu sebuah cerita singkat yang lucu. Jadi teks anekdot itu harus bersifat humor atau lelucon. Yang kedua bersifat menggelitik. Yang dimaksud menggelitik di sini dia itu bisa membuat penonton atau yang membacanya terhibur dari teks anekdot tersebut. Yang ketiga bersifat menyindir. Nah, dari bersifat menyindir ini, dia itu bisa menyindir seperti presiden, DPR, dan orang-orang penting lainnya. Tuh. Selanjutnya ada mengenai orang penting. Sama saja seperti yang tadi saya bilang, orang-orang pentingnya siapa saja? Nah, yaitu presiden, DPR, terus bisa juga bupati, dan orang-orang penting lainnya. Bisa saja kalian membuat teks anekdot untuk menyindir guru. Bisa, karena teks anekdot itu ciri-cirinya yaitu untuk menyindir. Nah, selanjutnya ada memiliki tujuan tertentu, yaitu agar menyadari bahwa orang yang kalian sindir. Nah, selanjutnya ada cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Kalau dongeng di sini, dia itu kan berupa cerita fiksi. Anekdot ini, dia itu bersifat rekaan. Jadi, kalian kalau ingin menyindir, kalian boleh saja menyindir, tetapi dengan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi kalian bisa menyindir dengan bahasa halus. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi, yaitu bagian awal yang berfungsi memberi gambaran. Yang kedua ada orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita. Yang ketiga, ada krisis, yaitu bagian hal atau masalah unik. Yang keempat, ada reaksi, yaitu menyelesaikan masalah yang terjadi di bagian krisis. Dan yang kelima, ada koda, bagian akhir cerita. Nanti akan saya berikan contoh dari teks anekdot. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata hubung temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama yaitu ada keterangan waktu lampau. Nah, di sini ada salah satu di antara jenis-jenis kata keterangan yang menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, 2 hari yang lalu, kemarin, pada suatu hari dan waktu itu. Contohnya gini, 2 hari yang lalu, Doni dan Dina sedang menyindir pejabat yaitu. Nah, itulah contoh dari keterangan waktu lampau. Contoh kedua, pada suatu hari
ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan di tengah kota. Nah, itu termasuk juga keterangan waktu lampau, karena ada kata pada suatu hari. Selanjutnya ada kata konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata hubung waktu yaitu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya, ada kata pada, sejak, hingga, sebelum, dan setelah. Nah, itu merupakan konjungsi temporal. Jadi, dilihat dari hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Selanjutnya ada kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contoh, ada kata berlari, menulis, membaca, memotong. Nah, itu termasuk ke kata kerja material. Ada juga contohnya seperti menampar, terus membuang, melihat, mencubit, itu juga termasuk ke kata kerja material. Selanjutnya ada pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, di sini juga ada pertanyaan retoris dikemukakan dengan bermacam-macam maksud sesuai dengan pokok pembicaraan. Pertanyaan retoris bertujuan untuk memberi semangat, mengunggah hati, memotivasi, memberi kesadaran, dan sebagainya. Contoh dari pertanyaan retoris yaitu misalnya gini, kalau kalian sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, nah itu namanya pertanyaan retoris. Nanti akan ada contoh dari pertanyaan retoris. Selanjutnya ada contoh pertanyaan retoris. Yang pertama ada, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap moral bangsa kalau bukan kita? Nah, dari pertanyaan di situ sudah ada jawabannya, yaitu kita. Kenapa dia menanyakan lagi kalau bukan kita? Berarti dia sudah tahu jawabannya kan? Nah, yang kedua, apakah mereka sudah lupa dengan semua kejadian ini? Nah, kenapa dia menanyakan hal tersebut? Karena kan dia sudah tahu bahwa jawabannya. Yang ketiga, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Nah, dia sudah tahu jawabannya, kenapa kita harus perang? Ya, kita kan harus berdamai, ya udah. Jadi di situ sudah ada jawabannya. Jadi pertanyaan retoris itu yang sudah kalian tahu jawabannya. Jadi kalian tidak usah menanyakan lagi karena kalian sudah tahu jawaban tersebut. Itu yang dinamakan pertanyaan retoris. Di sini sudah saya berikan contoh teks anekdot. Jadi kalian bisa untuk membaca terlebih dahulu teks tersebut. Selanjutnya ada identifikasi dari contoh teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi tadi kan bagian awal yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Jadi pada teks anekdot yang tadi contohnya, abstraksinya itu pada suatu hari di sebuah kelas sedang berlangsung pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, jadi kalau abstraksi itu di bagian awal ceritanya. Yang kedua yaitu ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang peristiwa terjadi. Pada contoh teks anekdot tersebut itu ada bagian orientasinya. Suasana kelas begitu tenang saat berlangsungnya penjelasan materi. Nah, itu yang dinamakan orientasi yang menunjukkan bahwa kejadian awal dalam cerita tersebut.
Selanjutnya ada krisis. Apa itu krisis? Krisis itu adalah bagian masalah unik atau biasa terjadi pada diri penulis. Nah, di sini ada krisisnya, yaitu Tono menjawab bahwa tugas anggota DPR adalah tidur. Nah, di sini ada sebuah masalah unik yang terdapat dari cerita tersebut. Masa sih tugas anggota DPR dia hanya tertidur saja? Nah, itu sudah ada masalah uniknya. Selanjutnya ada reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam teks anekdot. Nah, dari contoh teks anekdot yang saya berikan adalah reaksinya, murid-murid yang lain tertawa dan menyoraki Tono, sedangkan Pak Guru hanya tersenyum dan menambahkan pertanyaan. Nah, jadi di situ suatu penyelesaian masalahnya karena sudah terjadinya antara masalah unik tadi. Jadi sudah terjawablah masalah-masalah yang terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya ada koda. Apa itu koda? Koda itu bagian akhir dari cerita unik tersebut. Nah, berbeda dengan reaksi tadi. Kalau reaksi itu dia menyelesaikan masalah. Sedangkan koda yaitu memberikan kesimpulan dari semua kejadian pada teks tersebut. Nah, itulah perbedaan antara reaksi dengan koda. Nah, di sini dalam teks anekdot yang saya berikan, kodanya yaitu Pak Guru meredakan gelak tawak mereka dan suasana kembali menjadi normal. Nah, jadi di situ ada kesimpulan dari teks tersebut. Tolong kalian baca lagi teksnya dan kalian pahami teks dan identifikasinya. Nah, untuk hari ini saya sudahi dulu materi anekdot. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.